Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh-soleha, apa kabar? Semoga anak soleh-soleha sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajarnya. Hari ini, hari Kamis, tanggal 6 bulan Agustus tahun 2020. Sebelum belajar, anak soleh-soleha jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Tarikh, sejarah kebudayaan Islam. Melanjutkan kisah Nabi Adam alaihi salam. Anak soleh-soleha, masih ingatkah cerita kisah Nabi Adam sebelumnya? Ya, betul. Nabi Adam adalah manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Kemudian, Allah mengajarkan ilmu pengetahuan yang luas kepada Nabi Adam. Selanjutnya Hawa. Hawa adalah wanita pertama yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Keberadaan Hawa adalah untuk menemani Nabi Adam, menjadi teman hidupnya atau istrinya, dan menghilangkan kesepian Nabi Adam saat di surga. Lalu malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan makhluk yang selalu menaati perintah Allah serta tidak pernah membangkang. Dan iblis. Iblis adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api yang menyala. Iblis salah satu makhluk Allah yang tidak mau bersujud kepada Adam. Iblis adalah musuh yang nyata bagi Adam dan semua anak keturunannya. Oleh karena itu, kita harus meminta perlindungan Allah dari godaan iblis. Sebagai hukuman atas perbuatan Nabi Adam dan Hawa yang melanggar larangan Allah untuk memakan buah huldi, Nabi Adam dan istrinya Hawa dikeluarkan dari surga. Mereka diberi amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Setelah beberapa lama hidup di bumi, Nabi Adam kini mempunyai beberapa keturunan. Siti Hawa selalu melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Anak kembar yang pertama bernama Qabil dan Iklimah. Sedangkan anak kembar yang kedua bernama Habil dan Labuda. Mereka hidup bahagia sebagaimana anak-anak semestinya, namun tetap sesuai dengan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Ketika mereka sudah besar, anak-anak perempuan Nabi Adam diminta oleh Siti Hawa untuk membersihkan rumah dan membantu menyiapkan makanan. Siti Hawa mengajarkan mengurus segala urusan yang ada di rumah agar terbiasa ketika memiliki keluarga sendiri. Sementara itu, Nabi Adam mengajarkan anak laki-lakinya tentang bagaimana mencari kebutuhan hidup agar mereka hidup berkecukupan. Qabil diajarkan untuk bercocok tanam, sedangkan adiknya Habil diajarkan untuk mengembala kambing. Setelah mereka dewasa, Iklimah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan rupawan, sedangkan saudaranya, Labuda, berparas kurang menarik. Qabil pun jatuh hati kepada pasangan kembarnya, Iklimah. Namun, Allah memberi ilham kepada Nabi Adam untuk menikahkan anaknya secara bersilang. Qabil kemudian menanyakan kepada ayahnya. Dia merasa lebih layak menikahi Iklimah, karena Iklimah adalah pasangan kembarnya. Qabil pun tidak mau mengalah dan tetap ingin menikahi kembarannya. Nabi Adam lalu memerintahkan kedua anaknya untuk berkurban kepada Allah. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, maka dialah yang berhak untuk memilih pasangannya. Qabil dan Habil menerima perintahnya dengan baik. Habil lalu membawa kambing, peliharaan terbaiknya sebagai kurban kepada Allah. Sedangkan Qabil datang dengan seikat hasil tanaman yang buruk. Kedua jenis kurban itu diletakkan di atas sebuah bukit. Tidak lama berselang, api besar datang dan menyambar kurban Habil. Sementara kurban milik Qabil dibiarkan. Qabil pun marah dan mengancam akan membunuh Habil agar tidak menikahi saudarinya. Walaupun Habil lebih kuat dari Qabil,
Habil tidak ingin membalas untuk saling membunuh karena dia manusia bertakwa. Akhirnya, Qabil pun membunuh Habil. Qabil merasa gelisah dan bingung mengetahui adiknya telah meninggal akibat perbuatannya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sampai Allah mengutus seekor burung gagak yang menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya mengubur mayat. Qabil pun menyesal dan akhirnya dia melakukan seperti apa yang dilakukan burung gagak. Lalu ia mengubur mayat saudarinya itu. Anak soleh-solehah, mungkin sampai di sini dulu ya cerita kisah Nabi Adam. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak soleh-solehah sudah menyimak. Jangan lupa untuk absen ya. Al-akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.